Kan sekarang tuh orang-orang nih lihat, menang terus, waktu menang, ini menang. Cuman waktu SMP itu kalah-kalahan itu. Orang kebanyakan tuh melihat Ibni setelah sukses ya, juara 2, juara 1, juara 3 nasional gitu ya. Nggak melihat bahwa pada SD, SMP itu banyak gagal. Naik turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita hari ini ketemu Ibni ya. Oke. Ibni kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 11. 11 ya? Iya, 11. Di SMA QSBS Al-Kautsar 561. Al-Kautsar. Gimana rasanya belajar di sana? Wah, itu ditempa dari banyak arah, cuman tetap menyenangkan sih. Tetap menyenangkan. Ditempa banyak arah gitu. Iya. Senang dengan tempaan. Ya, besi juga kalau ditempa itu makin keras gitu, Pak. Jadi makin banyak tempaannya, kitanya makin kuat pas keluarnya. Ya, alhamdulillah ya, nyadari itu ya. Bahwa tempaan bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi nanti akan menumbuhkan ya. Iya. Karena dilatih untuk menghadapi dalam mode survival ya. Iya, mode survival. Oke. Lihat berita kemarin terakhir Ibni memenangkan Olimpiade Kimia ya? Iya, berita terakhir. Okay. Boleh ceritakan nggak gitu? Itu tuh terakhir Olimpiade Kimia Nasional, OKN, dari UGM itu tuh. UGM ya? Dari UGM. Jadi dapatnya juara 3. Oke. Dapatnya juara 3 dan itu tuh sebenarnya sebelumnya udah ikutan tahun sebelumnya. Sebelumnya sudah pernah ikut. UGM juga yang ada kan? Iya, yang UGM juga lomba yang sama gitu. Oke. Cuman juara 5, nah sekarang juara 3. Soalnya lombanya memang menantang kalau gitu, Pak. Yang ikut serta berapa orang? Yang ikut serta waktu penyisian tuh yang beratus-ratus itu. Oke. Cuman waktu semifinal itu cuma 15. 15 orang. Jadi cut jadi 15, terus pas final jadi 10%. Iya. Ya. Umumnya pada kelas 11 atau sudah ada yang kelas 12? Bisa sampai kelas 12 itu. Oke. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa juga pada ikut? Satu Indonesia sih. Satu Indonesia ya. Yang terbanyak mana? Jawa? Ya, di Jawa. Kalau dari Logasti yang dengar-dengar ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Iya. Oke. Jadi dari 5 jadi 3 ya. Iya. Kelas 12 mau ikut jadi supaya 1. Insya Allah itu. Kelibatan 5, 3 jadi 1 ya. Berdasarkan pola jadi 1 gitu. Oke, polanya gitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa lancar tahun depan, diberikan kesehatan. Amin. Dan bisa jadi nomor 1 ya. Oke. Insya Allah. Itu dulu waktu ikut lomba gimana sih prosesnya? Maksudnya apa yang dilombakan gitu ya? Waktu itu bikin penelitian atau sekedar tanya jawab soal atau gimana? Boleh ikut lomba tuh dari SD itu, Pak. Jadi ikut lomba tuh dari SD, yang mulai seriusnya tuh kelas 4. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh ikut lomba karena kan saya tuh waktu kecil tuh masih takut gitu nyoba-nyoba hal yang baru. Kalau makanan baru nggak mau dimakan kayak gitulah. Nah, kata ibu saya itu tipe safe ya? Iya, aman. Nah, cuman kata ibu saya itu kayak ngelihat potensi atau gimana gitu. Nah, jadinya diikutin ke lomba waktu itu kelas 4 ke OSN Matematika waktu itu. Ya. Jadi waktu diikutin itu sebenarnya nggak niat apa-apa, nggak niat menang atau apa, cuman taunya perunggu gitu. Jadi dilanjutin sampai sekarang. Sejak kelas 4 SD sudah terlatih untuk berlomba ya. Iya. Wah, nah itu sedikit sekali tuh dari anak-anak Indonesia ya. Pertama adalah yang punya passion untuk ikut lomba. Yang kedua adalah yang diberi kesempatan untuk bisa sampai pada tahapan seperti Ibni sekarang ya. Iya, Pak. Alhamdulillah bisa sampai sini juga. Di sisi itu apa yang Ibni rasakan? Ya, ngerasanya
Berarti kalau udah menang lomba ngerasanya saya punya tanggung jawab buat menaikkan buat membantu orang-orang sekitar saya gitu Pak. Jadi mungkin juaranya uangnya bisa dipakai buat apa, buat membantu yang lain, kemampuannya bisa dipakai buat yang lain gitu. Jadi pengennya sih mikirnya buat orang lain gitu, walaupun belum bisa sekarang gitu. Alhamdulillah ya. Jadi lomba not just lomba ya, nggak sekedar lomba saja, tapi sebenarnya dari lomba kita bisa metik banyak manfaat ya. Satunya juga buat nyari beasiswa misalnya nih, buat nyari beasiswa, pengennya sih insya Allah kedokteran. Nah, ya kan nyari beasiswa itu paling bisanya tuh buat saya sendiri itu ya dari jalur prestasi, dari lomba gitu. Ya, kayak gitu. Oh iya, yang Lotte ya kemarin ya, dapat beasiswa. Iya. Itu boleh dong ceritain yang Lotte itu. Lotte itu juga sama kayak UGM, jadi waktu itu kelas 10 dulu ikutan, cuman nggak masuk waktu kelas 10. Nah kelas 11 ikutan lagi, alhamdulillah masuk. Nah itu kan materinya tuh bukan kimia doang kan, sekarang olimpiadanya kimia sih itu di bidang kimia, cuman itu materinya semuanya, semua mata pelajaran. Ya semua mata pelajaran sampai yang masuk CPNS juga ada sih gitu. Jadi kayak psikotes atau kayak gimana, kayak gitu masuk ke sana. Jadi kan mikirnya itu susah gitu, soalnya harus belajar yang lain. Cuman diusahain aja yang terbaiknya gitu. Tahunya alhamdulillah yang lain juga sama, nggak bisanya sama saya. Untungnya begitu. Iya. Jadi salah bareng, bener bareng gitu. Alhamdulillah. Satu waktu yang jadi, sekarang menjadi yang terbaik dari yang salah itu. Waktu itu juga bidang sosiologi, dari awal sampai akhir nggak ada yang bener, dan yang lain juga nggak ada yang bener. Awalnya semuanya nggak ada yang bener. Iya. Ya saking randomnya gitu soalnya gitu. Oke. Susah ditebak ya polanya ya. Ini menarik juga aspek kualitas apa yang mau digali dari panitia lomba ya. Sebenarnya karena seperti pengen menggali semuanya ya, sampai peserta juga bingung nih maksudnya apa ya. Oke. Tapi anyway, dari lomba di Lotte apa nih yang bisa dipetik manfaatnya selain duit ya, beasiswa? Dari prosesnya kan. Dari prosesnya. Dari prosesnya itu kabarnya ini itu cuma modal buku baru tebel langsung dilalap. Tiba-tiba jadi ngerti gitu ya. Ya bukan tiba-tiba jadi ngerti. Kadang-kadang soalnya tuh ya beda dari buku, kadang-kadang sama dari buku gitu. Ya susah ditebak. Cuman buku besar itu ya kayak saya ngasih lihat bentuk usaha saya ke Allah tuh gimana gitu. Jadi yang hikmahnya dari sana itu, jadi walaupun nggak bisa segimanapun itu tinggal usaha yang terbaik gitu. Jadi kita nggak berharap apa-apa. Kita cuma berharap kalau gimana nantinya gitu. Kalau saya kalah saya harus kemana, kalau saya menang harus kemana gitu. Ini honestly spiritualnya tinggi banget nih yang begini nih. Karena tidak, bahkan orang dewasa pun itu kadang nggak nyampe sana ya. Kadang-kadang buat cuman gengsinya doang menang. Benar. Jadi usaha itu seolah-olah yang menentukan segalanya. Bahkan kalau padahal tawakalnya lupa yang menentukan semua hasil itu Allah. Nah, usaha itu semacam bukti untuk ditunjukkan pada Allah bahwa kita udah semaksimal mungkin sebagai makhluk mengusahakan gitu ya. Iya. Mudah-mudahan itu spiritual yang sangat tinggi saya kira. Ini udah nyampe sana dan kelihatannya mau tetap dipertahankan kan untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Langkah-langkah. Karena ke depan kan mungkin
nggak lebih gampang ya? Bicara Ya. ke depan apa yang Ibni? Cara ke depan itu TBK, Pak. Ya, cara ke depan TBK terus kuliah, ya pasti kuliah lebih susah lah. Iya. Tapi mungkin dari modal mempersiapkan lomba yang katanya sudah dibimbing oleh mentor-mentor dosen-dosen aktif di perguruan tinggi. Waktu platnas itu Pak, diajar Platnas, sama ya? dari ITB, Oke. yang dari UPI juga ada sebenarnya gitu. Iya. Sampai dari kayaknya dari apa dekan-dekannya gitu, dewan dekan ya. Dekan ya. Dekan. Iya. Jadi ya dekan-dekannya pada ikut ngajarin tuh. Oh, iya. Yang dari Puspresnas juga ngajarin. Ya banyaknya rame di platnas itu. Ada berapa orang waktu itu di Platnas? Gurunya atau pesertanya? Pesertanya Pesertanya waktu platnas pertama itu 30 orang. 30 orang. Jadi Oke. yang perak yang emas, perak perunggu itu masuk platnas gitu. Emas perak iya. perunggu itu Untuk di persiapan internasional. Iya, untuk persiapan internasional. Iya. Habis Sampai itu- sekarang ya? Lagi Iya. persiapan. Itu tahun lalu. Oh, itu yang Saya ikutinnya tahun lalu. Sekarang tuh karena di platnas 2 sampai platnas 2 nih. Jadi platnas 2 berikutnya dipanggil lagi nih. Jadi makanya sekarang siap-siap tuh. Oh. Jadi buat dipanggil lagi. Iya. Untuk seumur Ibni ini udah termasuk yang kalau saya mengibaratkan sebagai orang yang determinasinya tinggi nih. Determinasi itu adalah bahwa hidup itu ada tujuan yang mau dicapai, lalu untuk mencapai itu kemudian aku lakukan langkah-langkah kecil secara sistematis, bertahap, mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Determinasi kan itu ya. Iya. Iya. Oke, jadi yang mau diikuti ini nanti adalah Platnas, mudah-mudahan bisa dipanggil kembali ya. Amin. Itu di kimia juga, Iya, masih di kimia masih di kimia untuk ilmu nasional. internasional ya. Alhamdulillah. Rencananya di kota mana nanti? Oh, sekarang kan masih PPKM. Oh, Ya. oke. Di luar negeri juga masih ada Online. COVID, jadi masih online kayaknya. Oh, iya. Jadi zaman sekarang ya Iya. di Ciberem juga masih bisa Cuman nggak tahu nih. berkompetisi ya Kalau tahun ini belum tahu. Cuman kalau Iya. tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu online. online. Oke. Cuma penyelenggaranya ya dari luar negeri, ada yang dari Turki, Iya. terus sama dari Jepang gitu. Iya. Kalau ditarik dari semua perjalanan Ibni itu dari kegiatan kompetisi itu apa yang paling membekas sih di Ibni dan kayak ini nih boleh nih jadi bekal saya untuk ke depan. Boleh nggak dicuplikan untuk rekan-rekan nanti supaya jadi ikut semangat lomba kan? Iya, jadi saya tuh waktu SMP Iya. itu waktu itu matematika ya. Iya. SMP tuh nggak kayak sekarang gitu Pak. Kan Oke. sekarang tuh orang-orangnya lihat, menang terus, waktu menang, ini Iya, menang. iya. Cuman waktu SMP itu kalah-kalahan itu Pak. Jadi kelas 7 sampai provinsi juga nggak masuk. Kelas 8 cuman sampai nasional nggak dapat medali gitu. Orang lihatnya setelah di Ya, orang-orang Di tuh atas, ya setelah startnya di berhasil. atas. Jadi pengennya tuh langsung di atas gitu. Jadi misalnya Instan. kalau pengen kayak saya gitu, Iya. tahunya kalah langsung mundur gitu. Oke. Badannya kayak gitu, temen saya kayak gitu. Jadi yang menurut saya itu yang bikin tumbuh itu bukan kita menang, cuman kita kalahnya. Jadi kalau lomba itu, Iya. kalau kita menang ya anggap itu hadiah. Cuman Oke. kalau kita kalah, di situ justru pelajarannya. Di orang kebanyakan tuh melihat Ibni setelah sukses ya, Iya. juara 2, juara 1, juara 3 nasional gitu ya. Iya. Nggak melihat bahwa pada SD, SMP itu banyak gagal. Ya, naik turun. Cuma menariknya sedikit yang bisa berpikir bahwa gagal-gagal jalanin aja, toh nanti insya Allah ambil pelajaran dan bisa berhasil. Umumnya pada nyerah ya. Itu Iya.
Ibni dulu punya pikiran sendiri atau mungkin mamah nih yang banyak dorong? Ya mama, saya manggilnya Umi ya. Umi, ya Umi ya. itu banyak banget motivasinya. Oke. Ya, menurut dia tuh yang paling penting itu motivasi gitu. Ya, oke. Jadi banyak banget ngasih saya motivasi. Ya. Pas saya kalah dia ngasih motivasi gitu. Oke. Kan saya waktu kalah di SMP tuh, Iya. waktu kelas 8 nangis-nangis kan di Jogja. Iya, dulu waktu kalah tuh nangis itu. Iya. Nangis-nangis. Terus ibu kayak ngasih tenang, pikirin habis ini mau kemana gitu. Oke. Kayak gitu. Oke. Ya mikirnya kayak gitu. Iya. Nah, jadi mikir gitu. Mikir kekalahan ini artinya apa? Kan Allah tuh ngasih kalah itu ada tujuannya. Oke. Jadi saya mikir tujuannya Iya. tuh kenapa saya kalah padahal udah 2 tahun gitu. Betul. Nah, terus tahunya mungkin nggak cocok di matematika. Iya. Mungkin ada lebih cocok lagi ke kimia. Mungkin ke kimia gitu. Oke. Ya, jadi pas kalah tuh yang dipikirin jangan kalahnya. Iya. Yang dipikirin itu kenapa kalah gitu, kenapa Allah ngasih kita kalah. Iya. Karena semuanya pasti ada tujuannya. Oke. Dan sampailah sekarang ada di kimia ya, bidang Ya, kimia. sekarang kimia. Nah, akhirnya ketemu bahwa kimia itu yang paling menarik atau Ya. Saat ini sangat menarik. Ya. Jadi saya itu ya ketemunya pertama waktu seleksi itu Iya. saya itu cobain semuanya bidangnya. Oh, oke. Jadi waktu seleksi olimpiade waktu masih SMP Iya. itu kan semua bidang disediain, Iya. tinggal masuk aja tes gitu. Iya. Saya masuk semuanya. Oke. Tanya yang masuk tuh beberapa yang paling gampang kimia tuh. Nah itu pertama. Terus pas masuk gitu, karena pas saya masuk itu ternyata kimia cakupannya luas banget ke semuanya. Oke. Jadi gini, tingkat urutan dari ilmu-ilmu eksakta itu ada matematika, terus Iya. fisika, Iya. kimia, biologi gitu, Iya, terus iya. psikologi dan lain-lainnya. Oke. Jadi kimia tuh di tengah-tengah. Jadi makanya dalam kimia itu ada kimia fisik sama kimia biologi. Kan fisika nggak ada tuh, fisika kimia, fisika matematika. Iya. Ya jadi Oke. banyak gitu yang bisa dipelajarin. Karena saya orangnya suka belajar gitu. Baik. Di situ ya, istilah kesimpulan kenapa akhirnya nih kimia nih Iya. bidang gua nih. Paling aplikatif juga gitu. Ya, oke. Tadi terbersit ada kedokteran. Apakah Ya. itu memang apa istilahnya lanjutan dari itu semua atau Ya, memang kelanjutannya pengen hal yang baru yang mau dicoba? ya kelanjutannya kedokteran gitu. Ya. Karena ya seperti yang tadi lagi. Ya. Pertama, kedokteran itu Ya. itu tuh belajarnya nggak selesai sampai lulus. Belajarnya tuh sampai mati. Iya, Sampai betul, meninggal. Jadi betul. biar gak bosan gitu Ya. masuk kedokteran. Ya, Itu pertama. Terus kedua ya kedokteran tuh pas jadi dokter itu profesi yang sangat membantu yang lain gitu. Sangat menolong ya. Sangat menolong. Jadi bisa saya pakai Ya. buat ya ajang itu untuk membantu orang lain. Baik. Kayak gitu juga. Jadi perkataan bahwa ilmu mesti bermanfaat itu Nah. langsung kelihatan ya di kedokteran ya. Ya langsung ada. Oke. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilancarkan ya. Amin. Insyaallah. Sampai bisa kuliah di kedokteran Ya. dimanapun universitasnya dan kemudian sampai bisa jadi nekuni profesi dokter ya. Dokter. Oke. Spesialis. Amin. Sangat jauh jangkauan pikirannya. mau seperti apa, mau dilakukan gimana dan sebagainya. Kalau yang terbayang dalam pikiran saya. Nah, mungkin kita akan bicara soal kegiatan Ibni sekarang selain lomba ya. Ya selain di sini. Katanya ada usaha produksi yang sedang dijalankan. Iya. Boleh Ya, cerita nggak? Produksi kecil-kecilan. Jadi awalnya tuh saya ikut lomba lagi nih. Oke, ya. Awalnya tuh menemukan soal yang sulit nih. Oke. Soal sulit dan belum pernah dipelajarin. Oke. Belum pernah dipelajarin. Soalnya tentang angka penyabunan. Angka penyabunan. Ya, jadi Oke. angka penyabunan itu kayak seberapa tercampur Ya. bahan-bahan
untuk membuat sabunnya, bahan-bahan dasarnya gitu. Kayak basa dan minyaknya gitu. Itu bahasa Inggrisnya ada istilahnya? Saponification number. Saponification number. Ya. Oke, ya. Nanti dicari sama Iya. Om. Iya. Ya, lanjut ya. Kayak gitu. Terus setelah kan jadi salah tuh. Jadi habis itu belajar. Iya. Jadi setelah belajar itu ya terbesit gitu. Gimana kalau bikin sendiri, kan udah ada teorinya gitu. Baik. Nah, mulailah bikin. Yang pertama tuh bikin produknya deterjen. Bikin produknya deterjen dan produknya nggak ditambah apa-apa gitu. Iya. Nggak ditambah yang aneh-aneh. Ya. Jadi ya aman lah buat semuanya gitu. Pewarna juga nggak ditambah, bening gitu. Jadi fungsi dasar aja yang diusahakan ada ya. Sebagai deterjen ada. Ya. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Oke. Habis itu ternyata lumayan laku nih. Oke. Lumayan laku di Tasik, ada beberapa cabang gitu. Jadi bisa bikin yang lain selain deterjen. Bisa bikin misalnya apa nih? Sebut aja sabun tangan, Iya. sabun cuci piring, sabun mandi itu. Oh, itu mulai dibikin cabang-cabangnya dalam ranah sabun. Oke, Ranah sabun. oke. Diusahakan semuanya bisa gitu. Jadi apa ini namanya diversifikasi. Iya. Seperti itu. Diversifikasi. Oke. Dominasi. Iya. Ya, jadi biar semuanya yang urusan sabun Iya. ke saya gitu. Alhamdulillah Kayak sampai gitu. ke sana. Ini sudah dipasarkan juga ya? Ya, Sabunnya? beberapa dipasarkan. Ah. Ada beberapa yang dari resellernya. Iya. Ada juga di sini, di dalam ada beberapa. Uniknya sabun ini apa? Uniknya sabunnya saya Iya. dikasih tahu tadi itu nggak ada tambah-tambahan yang bikin Oke. ribetnya gitu. Iya. Jadi aman buat bayi, aman buat apa? Kalau saya lihat-lihat tuh di internet tuh bayi itu kadang-kadang suka iritasi sama pewarna deterjen. Karena efek samping pada sabun secara Ya. umum itu biasanya karena Makanya awal-awal- campurannya ya. Awal-awal bening. Oke. Cuman dipikir lagi itu, ternyata kalau bening itu pas dilihat-lihat tuh nggak kelihatan sabunnya. Oh, Jadi kasih iya. pewarna biru aja dikit gitu, pewarna Oke, biru. oke. Nah, yang lain juga Untuk menandakan bahwa ada sabun ya. ya pewarnanya juga kayak gitu. Soal busanya gimana? Kan orang Nah. biasanya secara psikologis kalau ada busanya, wah sabun nih. Kalau nggak berbusa, nggak ada sabun katanya. Nah, yaitu busa tuh jadi dilema ya. Jadi busa tuh awalnya tuh dipakai buat ngangkat kotorannya. Oke, Cuman kalau di mesin cuci itu ya. busanya tuh malah ngehambat saluran pembuangan air iya. jadi kehambat, saluran-saluran yang lain juga jadi kehambat, dan itu juga merusak tangan, Iya, berbahaya iya, bagi iya. lingkungan dan lain-lainnya lah, banyak mudaratnya. Jadi Kesimpulannya diambil Kesimpulannya, yang busanya dikit. yang busanya dikit gitu. Oh, oke. Ya, Iya. jadi kan pakai senyawa Ya. SLS namanya, sodium lauryl sulfate. Jadi SLS-nya itu yang bikin busanya. Oke. Jadi tambahnya dikit aja Iya. agar kotoran ngangkat. Udah gitu aja. Soalnya fungsinya juga di luar itu juga jadi beracun dan lain-lainnya gitu. Ini pengetahuan ini kalau Ibni nggak ikut lomba, dapat nggak? Ya itu triggernya itu. Pas soalnya nyari-nyari itu mulai dari situ gitu. Benar, benar. Jadi lomba itu ternyata bisa memicu kita untuk eksplorasi lebih dalam dari yang diajarkan di sekolah gitu ya. Ya, itu salah Oke, satunya. benar. Pinter juga taktiknya. Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang masih berlanjut ya, sabun. Insyaallah. Ada dipakai di GSBS juga? Ada yang dipakai di laundry-nya, itu pakai sabun saya. Oh, iya. Meskipun nanti jadi dokter, tetap dong ini dipertahankan. Ya, dipertahankan. Produksi ya. Soalnya buat ngekos. Ya, selain itu juga Iya. ya agar bertahan, biar orang mungkin tahu, Betul. biar tahu mana sabun yang bagus gitu. Ya. Jadi biar bisa menambah pengetahuan masyarakat juga gitu. Oke. Tadi sudah disinggung nih sebenarnya persinggungannya antara aktivitas sains dengan ternyata juga ketemu spiritualitas di situ ya. Iya. Kita mungkin boleh bicara soal sains dan Quran gitu ya. Boleh. Kalau kita lihat kan GSBS pengen ngajarkan sains, tapi Beda jangan Qurannya. lupa lah Qurannya gitu ya. Iya.
paling tidak Quran sebagai motivasi orang untuk menggali ilmu pengetahuan, dan setelah ilmu pengetahuan itu bisa diperoleh, tetap kemudian kesimpulannya mesti balik lagi ke Qurannya. ke Allah ya, sebagai kausa primanya gitu ya. Ibni sendiri gimana setelah ada di GSPS, mungkin punya perenungan khusus soal itu? Perenungan Boleh khusus. beberapa hal yang bisa disampaikan soal itu? Ya soalnya baru ya Pak, Quranic Science itu. Yang lain tuh misalnya kalau ada nih yang pesantren sama sekolah, cuma pesantrennya pesantren, sekolahnya sekolah kan. Benar. Nah ini digabungnya tuh lebih dalam lagi, jadi harus hafal Quran biar nanti bisa buat didalami gitu. Di sana tuh namanya Quranic Science Approach ya, QSA gitu. Itu ada, jadi setiap mata pelajaran tuh ada ayatnya tersendiri buat tautannya ya. Buat dikajinya itu. Ada tautannya juga sama mata pelajarannya gitu. Selama ini sebagai santri nangkap itu gampang atau ya memang seharusnya seperti itu, atau ada kesulitan di sana dalam QSA-nya ya? Iya. Ya buat saya sih QSA itu ya salah satu yang membedakan kan. Jadi pas SMP pas SD belum pernah dengar tuh. Jadi harus beradaptasi gitu dengan ya sistem barunya. Dan ujiannya tuh, ujian QSA itu dibedain sama ujian yang lain. Jadi ada hari khusus untuk ujian QSA doang. Soalnya ujiannya itu bentuk presentasi kita ayatnya. Gitu. Jadi fenomena ilmu pengetahuan ada kaitannya sama ayat yang berhubungan gitu ya? Ada kaitannya sama ayat berhubungan, langsung dipresentasiin gitu. Ya makanya buat saya tuh mungkin susahnya tuh di menghafalkan ayatnya. Soalnya biasanya saya milih ayatnya yang panjang-panjang gitu. Biar banyak nanti isi presentasinya. Kalau pendek kan 2 slide doang gimana. Kalau menjelaskan Al-Ikhlas bingung ya. Iya. Makanya pilih yang panjang-panjang. Ya hasil ya cuman kan harus diusahakan yang terbaik kan. Benar. Ya kayak gitu. Jadi buat saya susah memang QSA itu. Cuman alhamdulillah susah. Jadi saya lebih dekat sama ayatnya jadinya. Alhamdulillah. Lebih dekat, lebih banyak baca, lebih banyak dilihat gitu. Kayak gitu. Kalau kita lihat sejarah masa lalu kan banyak ilmuwan Islam ya. Iya. Di mereka itu ilmuwan, mereka juga ulama loh ya. Jadi orang yang tahu ilmu falak tapi juga tahu fikih, tahu falak itu perbintangan ya. Fikih itu sekarang itu kan kayak dikotomi ya. Kalau ulama pasti nggak paham sains. Kalau kita lihat orang kepala botak profesor, nah ini pasti bukan ulama ya. Padahal dulu zaman Ibnu Sina ya, botak. Iya. Ya paham banyak, sains, paham agama juga. Paham ilmu agama. Ini punya gambaran ke sana nggak? Misalnya, aku pengen deh nyontoh mereka gitu ya. Jadi kalau ada label di sini ada dokter spesialis mata ikan, maka dia juga paham tentang, kalau ditanya tentang fikih, usul fikih juga paham gitu. Ada gambaran ke sana, apa istilahnya, angan-angan pribadi, role modelnya begitu deh, atau jadi, ada interpretasi lain gitu. Saya tuh mikirnya tuh kan sebenarnya buat saya tuh itu menguasai sains dan agama itu, itu tuh kan tanggung jawab semua orang gitu. Jadi saya mikirnya jadi ulama dalam ilmunya ya insya Allah saya pelajarin nih sekarang di pesantren dalam ulamanya. Cuman saya saya sebagai itu namanya Muhammad Dihya. Ada nama Muhammadnya itu untuk merepresentasikan Muslim. Jadi kalau ada yang nanya tentang Muslim, nggak harus pakaian ulama juga tahu gitu. Kayak gitu yang tadi tahu fikih, tahu kayak gimana juga bisa. Gitu. Jadi itu kayak hal dasar yang memang mesti dipahami setiap Muslim ya. Lalu kemudian geraknya mau di mana itu dengan menguasai sains teknologi ya. Kayak gitu.
Kalau lihat teman-teman GSBS gimana? Ada yang seperti Kia atau Ibni suka dikepoin sama teman nggak sih misalnya? Ikut lomba apa sih? Nanti kegiatannya apa kok? Kok pulang terus? Iya, kok paling sibuk gitu ya? Iya. Boleh cerita nggak? Kadang-kadang ya nanya menang nggak gitu. Iya, Soalnya kalau pulang ya pasti tahu pasti lomba gitu. Biasanya udah pada ke situ pikirannya. Iya. Menang nggak? Alhamdulillah menang. Kalah gimana gitu. Oh Iya. kayak gitu. Cuman ya sebenarnya ini enak banget gitu teman-teman saya tuh sekarang Iya. enak banget daripada SMA yang lain. Soalnya nggak terlalu banyak iri dan lain-lainnya. Cuma ngasih semangat gitu. Iya. Kita masing-masing dah itu enak buat saya. Jadi mengerti, saya juga mengerti, mereka juga mengerti gitu. Nggak nyoba menyamburin istilahnya ya. Iya. urusan dalam negeri. Cuman tapi ya memberikan dukungan ya. nanya kimia juga kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang nanya yang di luar topik, misalnya harus nanya astronomi, kan ada yang olim astronomi, kenapa nggak ke dia aja, cuma nanya ke saya. Kayak gitu biasanya. Jadi perpustakaan berjalan mungkin? Enggak. Belum sampai situ ya. Kalau prestasi di sekolah gimana, Ibu? Prestasi di sekolah? Iya. Ya di sekolah saya coba jalanin itu usahanya sama dengan seperti saya lomba gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah waktu bagi rapot tuh katanya tuh hafiz terbaik katanya. Alhamdulillah. Ya, waktu di rapot. Iya. Jadi saya juga ngerti gitu, walaupun sering ke rumah, di rumah juga tetap mempelajari yang di sekolah. Jadi saya tuh waktu di rumah tetap ngapalin Quran, tetap belajar gitu buat kesana. Jadi nggak didiamin aja. Jadi disiplin nggak mengenal tempat sebenarnya ya. Iya. Dimanapun, karena mungkin ada yang maha mengawasi ya. Iya. Bukan musyrif aja yang ngawasi. Iya. Nah, subhanallah deh, sampai pada tingkatan seperti ini. Nah kemudian gimana nih, ada upaya menginspirasi teman-teman supaya ayo dong gerak ya, atau ayo dong lebih apa gitu ya, supaya ngikutin ini gitu. Ya buat saya tuh mereka tuh para teman-teman tuh udah melakukan pilihan yang sulit cuman benar. Sekolah di SMA. Jadi sekolah ini kan sulit karena apa? Sulit karena semuanya ada eksak, kepemimpinan diajarkan, Quran diajarkan, jadi hafiz, pesantren semuanya ada. Jadi dan itu juga yang harus dilakukan muslim gitu, kata saya tadi. Jadi buat saya ya jalan kalian sudah benar, teruskan, jangan menyerah, kayak gitu. Subhanallah. Jadi pilihan terbaik bukan selalu pilihan termudah ya. Iya. Untuk satu hal pilihan tersulit kadang adalah pilihan terbaik gitu ya. Ya udah. Jadi mikirnya bukan gampangan ke sini, cuman beneran lebih benar ke sini gitu. Karena simpelnya sebenarnya paling nyaman adalah nggak perlu ikut lomba ya. Iya, kalau ngikutin nafsu nih. Iya. Pulang ke rumah. Iya. Malah nonton, malah apa gitu kan. Iya, benar. Cuman ya saya juga punya tanggung jawab, semua harus merasa punya tanggung jawab biar nantinya bisa lebih disiplin gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ya, saya kira gambaran tentang anak muda yang mesti berbuat untuk masa depan itu sebagian besar udah ketangkep dari Ibni nih. Mudah-mudahan bisa disebarkan ke yang lain, karena salah satu yang pengen aku lakukan di GSBS ini adalah ya nguping, interview, wawancara, ngobrol, apa-apa yang baik kita tuliskan. Mudah-mudahan setelah ditulis orang-orang pada tahu, setelah tahu mudah-mudahan bisa ngikuti, termasuk Ibni ini mudah-mudahan bisa ditulis dengan baik, diwartakan ke orang lain, yang lain bisa ikut tanpa harus kita ngomong, hey ikut gitu ya, karena dan itu yang terpenting adalah melihat Ibni tidak pada saat
suksesnya ini, tapi jatuh bangunnya pada saat awal-awal ikuti perlombaan bisa diketahui oleh orang lain ya. Iya, Dan kayak gitu. kalau sudah sampai itu artinya sebenarnya menjadi juara itu mestinya hak setiap orang ya, asal mau ngikutin Iya, proses sulit juara itu di ya. bidangnya masing-masing. benar. Terima kasih Ibni atas waktunya mau ngobrol sama saya. Terima kasih juga Pak. Ya, mudah-mudahan sukses ke depan. Ya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.